dreaming on and on. We got the windows down, we got the windows down. I'm chasing all of the colors in my head. I wanna feel alive. I'm living high, high, high. I'm living high. We're dreaming on and on, we're dreaming on and on. The stars are all around, the stars are all around. I'm chasing all of the colors in my head. I wanna feel alive. I'm living high, high, high. I'm living high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, masih semangat kan untuk belajar kimianya? Pasti dong. Ya, hari ini kita akan belajar terkait faktor-faktor penentu laju reaksi. Ya, jadi kan kemarin itu kan sudah membahas tentang entalpi ya. Jadi sekarang itu bahasan baru ya tentang faktor-faktor penentu laju reaksi. Nah, ya untuk kompetensi dasarnya sendiri atau KD, yaitu KD 3.6, yaitu memahami teori tumpukan dalam reaksi kimia berdasarkan pengaruh suhu terhadap laju rata-rata partikel zat dan pengaruh konsentrasi terhadap frekuensi tumpukan. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama adalah menjelaskan proses terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumpukan. Yang kemudian yang kedua itu adalah menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi ya, Bapak akan memberikan menampilkan video yaitu video reaksi logam natrium dengan air, yaitu dengan air biasa dan air beku atau es ya. सोडियम मेटल एक बड़ा थोड़ा पीस है, पानी भी ज़्यादा है तो मेटल भी ज़्यादा। अब करते हैं 1 2 रेडी गो।
Oke ya. Jadi setelah dilihat itu kan kalian bisa mengamati ya reaksi logam natrium terhadap air itu ya. Yang pertama air pada air biasa, air pada suhu biasa yaitu pada air bentuk cair. Kemudian yang kedua adalah air dengan titik bekunya itu pada es itu ya. Dimana kalian tadi bisa mengamatinya bahwa ketika logam natrium itu reaksikan dengan air yang air cair itu ya, itu dia akan mengalami reaksi yang sangat dahsyat ya, sampai meledak-meledak gitu ya. Nah, sedangkan ketika direaksikan dengan es, itu reaksinya tidak sedahsyat yang pada reaksi pada air gitu ya. Nah, mengapa bisa begitu itu ya? Nah, inilah yang hari ini kita akan pelajari ya. Itu mengapa bisa seperti itu nanti kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran sistematis gitu ya, diharapkan peserta didik gitu ya, peserta didik memahami atau mampu memahami proses terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan gitu ya, berdasarkan teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu tadi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi itu? Apa sih kalian pasti berpikir-pikir apa sih pengertian dari laju reaksi itu ya? Nah, jadi laju reaksi yaitu adalah besarnya pertambahan konsentrasi gitu ya, konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, jadi pertambahan konsentrasi produk itu kan, jadi kan karena reaksi itu kan dia akan menghasilkan produk. Nah, jadi laju reaksi adalah laju atau besarnya pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu, gitu ya. Atau bisa diartikan sebagai besarnya penurunan konsentrasi reaktan per satuan waktu, gitu ya. Karena kan tadi kan kalau reaktan, kalau reaksi kimia itu kan ada reaktan, ada produk, ada zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu adalah laju penurunan konsentrasi reaktan atau penurunan konsentrasi dari zat yang bereaksi itu per satuan waktu. Itu adalah laju reaksi. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya ini ya, yaitu ketika di sumbu Y atau sumbu ke atas itu ya, yang vertikal itu adalah ada C itu adalah konsentrasi, kemudian dari horizontalnya itu adalah T itu adalah waktu. Jadi ketika kalian bisa diamati itu ya, ketika masih awal-awal reaksi itu ya, itu konsentrasi produk itu adalah 0, itu ada di bawah itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu konsentrasi produk akan bertambah sampai pada akhir reaksi itu ya, sampai tidak ada lagi yang bisa bereaksi dan tidak ada lagi yang bisa menghasilkan produk yang dihasilkan lagi. Nah, sebaliknya itu ya, di grafik itu konsentrasi reaktan itu ya, dari sebelah kiri yang atas itu yang melengkung ke bawah, itu awal reaksinya itu tinggi. Nah, ketika waktunya berjalan mengalami reaksi, dia akan turun menghasilkan produk. Ya, itulah mengapa grafiknya itu semakin ke bawah sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengalami reaksi lagi atau disebut dengan akhir reaksi. Nah, secara matematis itu ya, laju reaksi itu bisa digambarkan atau bisa dituliskan sebagai V. V itu adalah laju, itu sama dengan delta konsentrasi produk dibagi delta T atau waktu. Jadi laju reaksi itu adalah sama dengan perubahan konsentrasi pada produk itu dibagi perubahan waktunya. Jadi selang waktu tertentu itu ya. Nah, atau bisa dituliskan sebagai V sama dengan minus delta konsentrasi dari reaktan per perubahan waktu atau delta T. Nah, mengapa di sini minus? Karena kan reaktan itu tadi kan dia berkurang. Jadi dia pengurangannya itu ya. Jadi bisa diibaratkan sebagai pengurangan. Kalau tadi yang produk itu kan bertambah jadinya plus. Nah, jadi itulah laju reaksi. Nah, kemudian bagaimana sih proses terjadinya reaksi kimia itu? Ya, jadinya gimana? Pasti kalian ada yang bertanya, kenapa sih kok suatu senyawa itu bisa bereaksi itu? Kok gimana sih prosesnya itu ya? Nah, jadi suatu reaksi kimia itu bisa terjadi akibat tumbukan dari partikel-partikelnya. Nah, jadi tadi kan ada reaktan atau zat yang akan bereaksi. Jadi antara satu reaktan atau zat yang akan bereaksi, satu reaktan dengan reaktan yang lain itu saling bertumbukan, saling bertemu
berhantam-hantaman gitu ya. Nah, sehingga akibat dari hantaman itu dia menimbulkan reaksi kimia gitu ya. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi partikel reaktan gitu ya, di gambar seperti ada NO dengan O3 gitu ya. Itu bertabrakan menghasilkan reaksi. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua tumbukan atau tidak semua tabrakan itu bisa menghasilkan reaksi kimia. Ada syarat-syaratnya kenapa suatu tumbukan itu ya, tabrakan itu bisa menghasilkan reaksi. Ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi yang pertama itu yang di bagian atas itu tumbukan yang tidak efektif. Itu tidak efektif itu adalah tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi kimia. Sedangkan yang bawah itu adalah tumbukan yang efektif atau yang bisa menghasilkan reaksi kimia. Syarat yang pertama yaitu adalah siku atau angelnya. Jadi antara reaktan 1 dengan reaktan 2 itu bertumbukan di tempat yang tepat. Jadinya kalau tidak tepat itu tidak akan mengalami reaksi. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ketika ada NO bertambahkan dengan O3, ya, dia tidak efektif karena dia berada di tengah-tengahnya, sehingga dia akan susah untuk terpecah itu ya. Nah, kemudian kalau bisa dilihat di yang tumbukan efektif itu ya, itu adalah ada NO, ada O3 ya. Jadi ketika ditambah, nah O yang satu ini karena dianya kan angelnya tepat gitu ya, sisinya tepat, maka dia akan terpecah. Nah, itulah yang menghasilkan reaksi yang efektif atau yang menghasilkan produk gitu, tadi ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu kita ada mengenal namanya energi aktivasi ya. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi minimum yang dibutuhkan suatu reaktan atau suatu zat gitu ya, untuk menghasilkan suatu produk atau mengalami reaksi kimia. Jadi energi kalau ketika ada tumbukan gitu ya, ada partikel zat, ada reaktan 1, reaktan 2, tumbukan, kemudian energi yang diakibatkan oleh tumbukan ini tidak mencapai energi aktivasi, maka dia tidak akan pernah mengalami reaksi kimia. Nah, jadi syarat yang kedua itu ya, atau syarat paling mutlak gitu ya. Jadi untuk mengalami reaksi, untuk bisa menghasilkan reaksi kimia itu adalah energi akibat tumbukan itu adalah bisa terlampaui energi aktivasinya atau energi minimum yang dibutuhkan. Ketika sudah melampaui energi aktivasi, itu secara otomatis dia akan berlanjut terus reaksi kimianya akan berlangsung dan berlanjut sampai habis gitu, atau sampai tidak bisa lagi mengalami reaksi kimia lagi. Nah, kita bisa menganalogikan sebagai ini yang digambar di bawah ini ya. Jadi ada suatu mobil itu ya, sedang menanjak ya. Ketika menanjak, tenaganya kurang itu atau tidak melebihi energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan. Lagi di tengah-tengah, kemudian gasnya, misalnya kita anggap saja mobil lagi ngegas lewat tanjakan, tapi pas di tengah-tengah gasnya dilepas itu ya, maka dia akan mundur lagi. Nah, itulah bisa dianalogikan seperti itu. Ketika energi dari reaktan ini tidak kurang dari energi aktivasi atau kurang tanjakannya gasnya kurang, maka dia akan kembali lagi sebagai reaktan atau tidak akan mengalami reaksi kimia. Nah, sebaliknya atau ketika gas atau mobil itu ya, mobil digas dengan tanjakan, ketika sudah sampai di atas atau kita anggap sebagai sudah berada di titik yang sama energinya dengan energi aktivasi, maka untuk mencapai reaktan atau mencapai produk, maksud saya mencari produk gitu kan, dia akan turun energinya. Dia akan turun secara sendirinya dan terus menerus sampai turun. Ketika masih ada turunan, dia akan mengikuti laju itu ketika sampai pada si mobil itu mengerem itu ya. Si mobil pengemudi dari mobil itu mengerem. Itu sampai kita ibaratkan sebagai akhir dari reaksi kimia itu ya. Jadi ketika mobil udah digas terus sampai atas itu ya, atas tanjakan, ketika sudah atas, maka dia akan turun. Ketika masuk ke turunan, dia akan turun secara sendirinya. Itulah dia bisa diibaratkan seperti itu. Jadi ketika energi aktivasi itu sudah tercapai, energinya sudah sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi, dia akan berjalan sendiri sampai akhir reaksi. Itulah syarat yang kedua. Nah, jadi ada dua syarat ya untuk terjadi reaksi kimia itu. Yang pertama adalah sisinya harus tepat atau angelnya, tumbukannya itu tepat. Yang
Yang kedua adalah melebihi energi minimum atau energi aktivasi. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi atau bahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor penentu laju reaksi. Gitu ya. Nah, jadi ada 4 faktor penentu laju reaksi. Pertama adalah faktor konsentrasi. Nah, konsentrasi sendiri, semakin besar konsentrasi atau semakin banyak zatnya atau semakin banyak reaktannya, itu akan semakin cepat, ya. Laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, kemudian adalah luas permukaan. Ketika luas permukaannya semakin besar, itu juga akan mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Kemudian yang ketiga, ada suhu. Semakin tinggi suhu, itu laju reaksi juga akan semakin cepat, gitu ya. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah katalis. Nah, katalis itu ketika ditambahkan suatu reaksi itu ditambahkan katalis, itu laju reaksi juga akan semakin cepat. Nah, itu adalah pengertian awal dari faktor yang menentukan laju reaksi. Nah, seperti apa pengaruhnya itu kita bahas selanjutnya. Ya, jadi konsentrasi. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ketika konsentrasi atau banyaknya reaktan itu ya, semakin banyak itu maka semakin cepat reaksinya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita kembali lagi ke teori tumbukan tadi. Ketika satu reaktan dengan reaktan yang lain saling bertumbukan. Jadi, ketika ini kan reaksi kan dalam satu wadah gitu ya. Kita ibaratkan dalam suatu wadah. Nah, di wadah itu kita isikan reaktan-reaktan atau zat-zatnya yang akan kita reaksikan, gitu kan ya. Nah, ketika semakin banyak zat yang kita masukkan, maka kemungkinan untuk reaktan atau zat itu untuk mengalami tumbukan itu semakin besar. Nah, ketika tumbukannya itu semakin besar atau semakin banyak yang bertumbukan, maka kemungkinan untuk efektifnya juga semakin tinggi. Nah, ketika tumbukan efektifnya semakin tinggi, maka lajunya semakin cepat pula. Nah, itu adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi gitu ya. Jadi semakin banyak zatnya atau semakin banyak reaktannya, semakin banyak pula yang akan bertumbukan. Semakin banyak yang bertumbukan, laju akan semakin cepat karena akan semakin banyak yang terbentuk gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi adalah luas permukaan. Kenapa bisa begini itu ya? Ya, jadi ini bisa diibaratkan sebagai misalnya satu bongkahan itu ya. Satu kubus ini. Kubus dengan luas total adalah 6 cm. Nah, jadi ketika satu bongkahan itu ya, dia cuma memiliki berapa? Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa dibayangkan itu ya, satu kubus itu memiliki 6 sisi. Luas satu sisi itu adalah sisi kali sisi atau S kali S. Jadi ketika satu kubus itu berarti berapa kali sisi? Berarti ada 6. Ya, berarti luas kubus itu adalah 6 kali sisi gitu ya. Nah, itu cuma 6 cm. Nah, kemudian kita pecah ini ya. Kubus yang satu tadi yang 6 cm persegi itu kita pecah menjadi 2. Nah, di sini dia akan ada pertambahan dari luasnya itu tadi karena kan bisa itu ya. Tadi 6 bongkahan 1 2 3 4 5 6 bawah kan. Nah, yang kedua yang sudah dipecah itu menjadi dua bagian ya, 2 bagian kubus atau bisa kita anggap sebagai balok ya, karena sudah berbeda sudah berbeda ukuran ya. 1 2 3 4 5 6 sama juga seperti yang pertama, tapi dia dibagi 2. Jadinya kita bisa menghitungnya, itu bisa kita buktikan bahwa itu adalah ketika 2 bongkahan yang sudah dipecah itu di jumlah luasnya itu akan lebih besar daripada bongkahan yang satu. Nah, itu adalah pengaruh luas permukaan. Sehingga bisa disimpulkan sehingga bisa disimpulkan dengan ketika semakin halus atau semakin reaktan itu semakin kecil ukurannya, semakin banyak maksud saya, semakin dipecah-pecah itu ya, dicacah-cacah itu, dia akan semakin luas permukaannya karena dia semakin banyak. Nah, kemudian apa hubungannya dengan laju reaksi itu ya? Jadi semakin luas itu kan semakin banyak itu, maka tumbukan yang akan tercapai akan dialami juga semakin banyak ya. Jadi kembali lagi ya, balik lagi kita ke teori tumbukan. Jadi hubungannya selalu akan ke reaksi tumbukan. Maksudnya teori tumbukan. Itu ya. Jadi ketika luas permukaannya semakin banyak, semakin besar itu, jadi yang bertumbukan itu ya dengan reaktan yang lain itu juga akan semakin banyak. Itu bisa dilihat ini ya.
Jadi ketika masih bongkahan itu cuma 4 misalnya, ya bisa kita ibaratkan cuma 4 yang akan bereaksi itu ya, akan sisinya yang bisa menabrak reaktan lain. Ketika dipecah banyak itu kan nggak bisa banyak. Nah itulah mengapa ketika dipecah itu kan tumbukannya semakin besar, maka lajunya juga semakin tinggi seperti yang konsentrasi tadi gitu ya. Itu adalah pengaruh luas permukaan. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah suhu. Nah, kenapa bisa suhu itu bisa meningkatkan bisa menambah laju reaksi gitu ya. Jadi suhu itu hubungannya dengan kecepatan pergerakan dari partikel. Jadi partikel itu selalu senantiasa bergerak. Nah, jadi ketika dikasih suhu itu ya, suhu itu adalah energi. Ketika dipanaskan itu partikel-partikel dari reaktan itu kan menyerap energinya. Nah, ketika energinya itu diserap, maka dia akan partikel ini dia akan bergerak lebih cepat. Jadi ketika mendapatkan energi, dia akan dia akan bergerak lebih cepat. Nah, semakin cepat pergerakannya kan semakin acak ini kan. Ruangannya sempit, kita kan tadi mengibaratkan sebagai reaksi di suatu tempat. Nah, ruangannya kecil, dia pergerakannya acak gitu ya. Maka kemungkinan dia juga akan menabraknya lebih besar ya. Sehingga disinilah mengakibatkan laju reaksi semakin cepat, karena dia akan lebih mudah mengalami tabrakan, lebih tumbukan gitu ya. Maka semakin mudah pula dia menghasilkan produk, sehingga lajunya juga semakin tinggi. Itu pengaruh suhu. Dan kemudian pengaruh yang terakhir itu adalah katalis ya. Nah, katalis itu apa sih Pak? Nah, jadi katalis itu adalah suatu zat ya, suatu zat apapun itu, semakin entah itu cair, gas ataupun padat ya, ketika ditambahkan pada reaksi itu ya, itu bisa meningkatkan laju reaksi. Kok bisa kayak gitu itu ya. Nah, jadi katalis ini berfungsi sebagai jalan pintas itu. Jadi ibarat kata Anda atau kalian itu ya ingin pergi ke pasar. Dan dari rumah pergi ke pasar, ada jalur misal sepanjang 3 km. Itu karena harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas itu, misal ada muternya itu ya. Itu untuk normalnya. Nah, ketika ada katalis itu dia akan membuat jalan pintas itu, terobos itu ya. Nah, sehingga nantinya hubungannya dengan laju reaksi itu adalah memangkas energi aktivasi atau energi minimum yang tadi sudah kita bahas itu ya. Jadi ketika katalis ditambahkan, si katalis ini akan membuat jalan pintas untuk menghasilkan reaksi, sehingga energi yang dibutuhkan itu ya, energi yang dibutuhkan itu semakin rendah. Nah, bisa dianalogikan seperti ini. Mungkin dapat diartikan pula katalis itu adalah sebagai transportasi, moda transportasi untuk mengangkut reaktan itu tadi sehingga lebih mudah. Jadi dibalikkan seperti kalian ini ingin pergi ke pasar. Tadi yang awalnya jaraknya 3 km, kalian jalan kaki. Nah, jalan kaki sejauh 3 km itu kan pasti membutuhkan energi yang banyak, itu akan mudah capek. Nah, kemudian ketika ada katalis itu anggap sebagai motor ya. Nah, ketika kita memakai motor walaupun itu 3 km, dia akan semakin cepat karena dia laju atau kecepatan motor dengan kita jalan itu kan dia semakin cepatnya, dan juga energi yang dibutuhkan juga semakin kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 km kalian jalan, mungkin kalian sampai ke pasar akan ngos-ngosan, akan sangat capek, pegel mungkin ya. Tapi kalau motor kan tinggal gas itu sampai. Nah, ini energinya diperkecil sehingga semakin mudah dia menghasilkan produk, maka semakin cepat pula reaksi kimia itu. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Yang terakhir ini adalah katalis. Jadi katalis itu itu suatu zat ya, yang ditambahkan ke suatu sistem reaksi, sehingga di mana katalis itu bisa mempercepat laju reaksi itu tadi. Ya, mungkin itu saja ya bahasan kita hari ini. Sekian. Habis ini silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak kirimkan itu ya. Kalian bisa kerjakan kapanpun ya. Yang penting pertemuan selanjutnya sudah Bapak terima itu ya. Yang mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
this situation is bleak and your puffy eyes never lie. Your tears come from inside. Until someday I'll be waiting for an answer. I guess that yesterday's not good enough for you. You know that I hate this song. You know that I hate this song, because it was written for